Shalom Aleichem, Kaferim semua sobat-sobat dimanapun Anda berada. Lebih khusus untuk saya punya saudara-saudara yang ada di Papua. Dari WTC, Waisai Torang Cinta Raja Ampat, Papua Barat, ya, saya menyampaikan kabar baik untuk menguatkan kita. Dari dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat 11 yang diberi perikop oleh ILT di sini, kabar keselamatan dari Bapa Yahweh, dari Tuhan. Hai Sion yang membawa kabar baik, naiklah engkau ke atas gunung yang tinggi, angkatlah suaramu dengan kekuatan, hai Yerusalem pembawa kabar baik, angkatlah, janganlah takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah Elohimmu. Ayat 10, lihatlah Tuhan Yahweh akan datang dengan kekuatan dan lengannya memerintah baginya. Lihatlah upahnya ada bersamanya dan pahalanya di hadapannya. Ayat 11, dia akan memberi makan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Dia akan mengumpulkan anak-anak domba dengan lengannya dan dalam pelukannya dia membawa mereka, dia merawat, memimpinnya. Sobat-sobat sekalian, kita ada di situasi yang memang sudah menuju pada situasi-situasi sukar. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini ditujukan kepada saudara-saudara kita, ya, yang ada di Sion, khususnya di Israel. Tetapi karena kita juga menyembah Elohim Israel, maka saya percaya janji berkat itu juga jadi bagian bagi saudara. Nah, saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa sekalipun hari ini situasi sedang terlihat sukar, terlihat sulit, tapi firman Tuhan ini, ya, saya mengingatkan kita bahwa ada kabar baik, ya, ada kabar sukacita, ada kabar keselamatan dari Tuhan kita Yahweh yang kita kenal di dalam Yesua. Saya akan menyampaikan kepada saudara dari ayat yang ke-11. Ya, di sana dikatakan bahwa dia akan memberi makan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Saudara, orang-orang Yahudi kehidupannya pada awalnya adalah kehidupan menggembala. Jadi mereka sudah biasa dengan yang namanya menggembala. Dan saya percaya bahwa ini adalah salah satu karakter dari Bapa Yahweh, dari Tuhan kita Yesua sebagai gembala yang baik. Nah, apapun situasi yang kita alami, tapi saya ingin membawa kita untuk percaya kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesua, ya. Saat dia datang dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, di sana dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 juga dikatakan bahwa dia adalah, Yesua adalah gembala agung kita. Dia adalah gembala agung kita. Nah, sebagai gembala, ya, dia tahu bagaimana menjaga kita. Jadi kenapa kita harus takut ketika melihat situasi hari-hari ini, ya? Kenapa kita harus susah, kita harus stres, depresi dengan melihat situasi hari ini? Sebagai gembala, dia tahu bagaimana menjaga saudara dan saya. Sebagai gembala, dia juga tahu memberi kita makan. Kadang kita fokus hanya mencari makan, kadang kita fokus dengan kerja, kadang kita fokus dengan usaha, kadang kita fokus dengan hal-hal lain yang berbicara tentang makan minum, sampai kita lupa untuk berbicara dengan dia, sampai kita lupa untuk memanggil dia, sampai kita lupa untuk beribadah. Nah, saudaraku, sebagai gembala yang baik, dia tidak hanya menjaga kita, tapi dia juga sanggup memberi makan kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia yang memberkati setiap hasil pekerjaanmu, dia yang memberkati ladangmu, dia yang memberkati usahamu, dan semua yang kau kerjakan dia yang memberkati. Amsal bicara dengan jelas, berkat Yahweh lah yang menambah semuanya, bukan susah payah saudara dan saya kerja. Nah, sobat-sobat dimanapun Anda berada, sebagai gembala dia tidak hanya menjaga, juga memberi makan kita, tapi sebagai gembala dia melindungi kita. Apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Dalam ayat-ayat sebelumnya dan nanti sesudahnya dari Yesaya pasal 40, kita akan temukan bahwa betapa hebatnya Tuhan kita. Dengan lengannya, dengan kuasanya dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jadi dia sanggup melindungi saudara dan saya dari setiap situasi yang hari ini sedang menekan kita di saat-saat ini. Dia juga tidak hanya melindungi kita, tapi dia menghibur kita. Apa yang membuat saudara susah hari ini? Apa yang membuat kita susah hari ini? Datang kepada dia. Jangan menunggu dia untuk menyentuh saudara, tapi datang dan sentuh dia. Panggil dia dan sentuh dia. Sebab itulah cara di mana Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi yang luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu ada
suami istri. Suaminya adalah seorang perwira. Saat mereka berlayar dengan sebuah kapal dan di tengah laut mereka mengalami badai yang luar biasa. Dan istrinya begitu panik dan ketakutan. Sementara suaminya sama sekali tidak ada kepanikan dalam dirinya. Lalu istrinya menatap suaminya dan berkata, "Kenapa engkau tidak takut? Kenapa engkau tidak panik? Padahal badai lagi sementara besar menghantam kapal yang kita tumpangi." Tapi suaminya dengan tegas, dia mulai menarik pedangnya dan dia menyentuh pedang itu pada daerah di mana jantung istrinya. Dan dia mengatakan, "Apakah sekarang engkau takut?" Lalu istrinya berkata begini dengan tegas, "Tidak, saya tidak takut. Sebab pedang itu ada di tanganmu dan engkau sangat mengasihi saya, engkau sangat mencintai saya jadi tidak mungkin engkau menusuk saya dengan pedangmu." Lalu suaminya mengatakan, pria itu mengatakan, "Seperti itulah situasi yang sementara sedang terjadi. Badai ini ada dalam genggaman Tuhan kita, Bapa Yahweh. Ada dalam genggaman Tuhan. Jadi mana bisa dia menyusahkan kita. Ketika kita percaya kepada dia, maka dia sanggup untuk menolong kita. Tidak ada badai yang akan menyakiti kita. Kitab suci bicara dengan jelas, tidak ada kematian yang akan mengganggu kita. Karena Bapa Yahweh sanggup memelihara kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, dia akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Bapa Yahweh sediakan bagi dia. Jadi saya mengajak sobat-sobat sekalian untuk percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Taruh hidupmu kepada dia. Dia gembala yang baik, yang menjaga kita, yang sanggup menjaga kita, memberi makan kita, melindungi kita, dan memelihara kita dalam seluruh kehidupan kita. Jadi mari kita kuat, kita percaya bahwa dia adalah Elohim yang luar biasa. Dia Elohim yang terkuat dari yang terkuat, tertinggi dari yang tertinggi. Dan dia adalah Elohim yang maha kuasa dari segala sesuatu yang berkuasa dalam hidup kita. Bapa yang memberkati kita dengan firman ini, jadilah kuat, tetap percaya bahwa kita memiliki Tuhan Israel yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Bapa yang memberkati. Sampai bertemu pada program berikutnya. Haleluya.